这是家里最后一点米了。都说了让你还往前走。Di mata orang biasa, pedang hanyalah sebuah benda tajam atau sekedar alat yang sering digunakan untuk mengerajangi tembakau atau nebas kelapa muda. Bahkan seringkali disalahgunakan karena tidak memahami esensi dari pedang itu sendiri. Tapi di tangan seorang ahli pedang, bilah yang tampak usang dan berkarat bisa tetap menjadi alat yang mematikan karena setiap ayunan lahir dari pengalaman panjang dan ketenangan seseorang yang telah memahami kapan harus bertahan dan kapan harus bertindak. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ahli pedang bernama Dawei bersama rekan-rekannya yang mendapat tugas dari pemerintah kabupaten setempat untuk menghabisi seorang buronan. Misi kali ini tidak berjalan mudah karena target yang mereka hadapi adalah seorang mantan ahli pedang legenda sehingga pertarungan sengit pun tidak dapat dihindarkan. 杀死他，赏钱翻倍。 你们退后，我来。 Melihat kemampuan buronan yang lumayan, Dawei pun memutuskan maju sendirian untuk melawan orang tersebut, di mana di sini terlihat jelas bagaimana kedua ahli pedang bisa melawan musuhnya dengan tenang, sampai akhirnya ketika Dawei berhasil melumpuhkan buronan tersebut, pejabat daerah pun memutuskan untuk langsung menghabisinya di tempat. 杀死他，赏钱翻倍。 Orang ini adalah seorang pejabat yang memerintahkan mereka untuk menghabisi buronan tersebut, di mana dia tidak pernah memperlakukan Dawei dan rekan-rekannya layaknya seorang manusia. Terbukti ketika Dawei bersama rekan-rekannya yang menuntut upah untuk korban yang sebelumnya tewas dihabisi oleh buronan tersebut, sikap pejabat itu terkesan tidak acuh yang padahal upah yang mereka terima sama sekali tidak sepadan jika harus bertaruh nyawa. Dari situlah muncul keinginan di benak mereka untuk berhenti bekerja di bawah pemerintahan yang sama sekali tidak menghargai pengorbanan mereka. 换个活吧了。我是义务人，别假后开始行走江湖。 Scene kemudian flashback ke belakang saat Dawei masih bujang dan hidup sebagai pendekar pengelana. Saat sedang mau sholat raweh, dia secara tidak sengaja bertemu dengan wanita yang kemudian dia nikahi dan setelah menikah dan dikaruniai anak, sejak saat itulah dia bertekad untuk mulai meninggalkan dunia pedang dan hidup normal seperti bapak-bapak pada umumnya. Namun, kenyataan tidak seindah mimpi di siang bolong karena menjadi bapak-bapak pengangguran tidaklah cukup untuk menghidupi keluarganya yang seringkali kekurangan 明 makanan. 天我再去买。下一招，出什么？一步错，步步错。 Suatu hari, Dawei kedatangan tamu tak diundang bernama Renzan yang mengetahui jati diri Dawei sebagai seorang ahli pedang, di mana dia berniat menantangnya duel malam ini dan akan memberikannya uang sebagai imbalan jika Dawei bisa mengalahkannya. Tentu saja hal itu merupakan sebuah tawaran yang menggoda di tengah kondisi hidupnya yang serba kekurangan. 我会让你后悔的。我给你买了烟尘。 Awalnya, Dawei sempat menolak tantangan tersebut karena dia sudah mantap dengan pilihannya untuk menggantung pedangnya. Namun melihat keluarga mereka seringkali kehabisan makanan, malam harinya dia secara diam-diam memutuskan untuk menemui Renzan dan menerima tantangan tersebut tanpa sepengetahuan istri dan anaknya. Sesampainya di sana, Dawei langsung mendapat serangan mendadak dari Renzan dan untungnya dia masih bisa menghindari serangan tersebut. Keduanya adalah sama-sama pengguna pedang panjang dan menyadari kalau Renzan benar-benar berniat untuk menghabisinya. Dia pun akhirnya mencabut pedangnya dan mulai meladeni tantangan darinya. 自己来拿。
Sampai di sini, terlihat jelas kalau Renzan bukanlah musuh yang sepadan bagi Dawei yang beberapa kali berhasil melumpuhkannya. Bahkan dia sama sekali belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya hingga akhirnya Dawei pun berhasil menjatuhkan pedangnya dan pergi melepaskan Renzan begitu saja setelah mendapatkan apa yang dia cari. Ni走吧。 Keesokan harinya, Dawei kemudian membeli bahan makanan dan memasak cukup banyak untuk istrinya yang sedang masuk angin. Namun tidak berselang lama, mereka kedatangan salah satu sahabatnya yang juga bekerja untuk pejabat pemerintah kabupaten. Kita panggil saja Dao Ming yang datang mengunjunginya bersama putranya dan membawakan makanan sebagai oleh-oleh. 真羡慕你们一家三口啊，肉要让给妹妹吃。 妹妹，你吃。 Malam harinya, Dao Ming lalu menjelaskan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk mengajak Dawei melakukan pekerjaan terakhir kalinya dengan merampok harta milik seorang pengusaha kaya bernama Jin Mantang yang juga merupakan satu-satunya pebisnis besar yang telah menyogok pejabat daerah agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Tentu saja di sini Dawei sempat menolak tawaran tersebut, namun karena himpitan ekonomi dan kebutuhan hidup keluarganya yang semakin mendesak, akhirnya dia pun luluh dan setuju ikut bersama Dao Ming untuk menjalankan misi tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka langsung bergerak untuk menyerang pasukan Jin Mantang yang mencoba menghadang, di mana Dawei kemudian masuk ke dalam untuk menghadapi Jin Mantang sendirian. Namun saat menyadari ada seseorang yang berniat menyerangnya dari belakang, Dawei secara refleks langsung menghabisi orang tersebut. Tanpa dia sadari, orang itu ternyata adalah istrinya Jin Mantang yang membuat Dawei cukup menyesali perbuatan itu. Tidak berhenti sampai di situ, Dao Ming yang memiliki niat terselubung justru menghabisi Jin Mantang setelah berhasil mendapatkan emas miliknya. Kejadian itu pun membuat Dawei terkejut karena sejak awal mereka hanya berniat merampok dan tidak terbesit sedikit pun untuk menghabisi Jin Mantang. 也只是下手流。 Keesokan harinya, Dawei yang merasa kejadian semalam sangat beresiko lalu berniat mengubur emas bagiannya dan hanya membawa sebagian untuk bekal hidupnya. Dia berencana untuk melarikan diri dan membawa keluarganya ke daerah Situbondo dan hidup di sana sebagai warga biasa. Namun belum sempat pergi, si pejabat daerah tiba-tiba muncul untuk menangkapnya. 知道，搜。 Ternyata, Dao Ming sebelumnya telah menemui pejabat daerah untuk memakakkan, mengkambing hitamkan temannya sendiri yaitu Dawei. Di mana ternyata sedari awal, dia telah kong kali kong dengan pejabat kabupaten untuk menggantikan posisi Jin Mantang dan kedepannya dia akan setor kepada pejabat tersebut. Untuk itu, Dao Ming mengajukan Dawei sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai sosok yang telah membantai keluarga Jin Mantang sehingga Dawei pun akhirnya resmi ditangkap dan harus menerima kenyataan untuk menjalani hukuman penjara atas pengkhianatan dari rekannya sendiri. 快说，说，说你的头还有谁？快点，快说！ Atas kejahatannya itu, Dawei dijatuhi hukuman pengasingan untuk menebus kesalahannya di mana istrinya hanya bisa pasrah dan berjanji akan tetap menunggunya sampai bebas. Tidak cukup sampai di situ, di tengah perjalanannya menuju ke pengasingan, tiba-tiba dia dihadang oleh Renzan yang kembali menantangnya. Usut punya usut, ternyata Renzan sebelumnya telah dibayar oleh Dao Ming untuk menghabisi Dawei di tengah perjalanannya ke tempat pengasingan. Bukan tanpa alasan, melainkan karena Dao Ming adalah seorang duda dan secara diam-diam menyukai istrinya Dawei dan berniat menyingkirkannya agar wanita itu menjadi janda dan bisa dia nikahi. Jadi sekali tepuk 3 lalat dia dapatkan. Namun di sini melihat kondisi Dawei yang sudah tidak berdaya, Renzan justru memilih untuk melepaskannya begitu saja dan berjanji akan kembali menantangnya secara terhormat setelah dia kembali memegang pedangnya. 有的人还在等我。
Selama Dawei hidup di pengasingan, kehidupan di desanya semakin memburuk karena Renzan sering membuat onar dan tidak ada yang berani melawannya. Sementara Dao Ming yang resmi menggantikan Jin Mantang, bahkan jauh lebih keji dari Jin Mantang, dia secara terus-terusan memeras rakyat kecil di mana kondisi itu membuat para warga hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, diperlihatkan seorang muda-mudi yang sedang berjalan-jalan di pasar untuk membeli sayur mayur, di mana ternyata pemuda itu adalah anak dari Dao Ming, sementara yang cewek adalah anaknya Dawei yang kini sudah beranjak dewasa. Karena terlihat memiliki banyak uang, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok bandit yang berniat merampoknya. Untungnya Dao Ming datang tepat waktu dan berhasil menolongnya. Dia, 我当是哪个不长眼的？ Dalam pertemuan itu, salah satu bandit sempat melakukan protes terhadap kebijakan Dao Ming yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Sangat berbeda dengan masa ketika Jin Mantang masih berkuasa. Dia juga memperingatkan kalau Jin Mantang sebentar lagi akan kembali, dan dari situlah akhirnya diketahui kalau ternyata Jin Mantang belum benar-benar tewas, melainkan hanya mengalami luka yang meskipun cukup parah, namun dia berhasil selamat dari kejadian waktu itu. 金满堂也回来了。谁？ Dan benar saja setelah 10 tahun, Jin Mantang yang kini telah pulih sepenuhnya diperlihatkan menemui Renzan untuk menyewanya. Intinya dia meminta bantuan Renzan dalam misi balas dendam kepada Dao Ming dan antek-anteknya, termasuk Dawei yang waktu itu telah merampok hartanya dan menghabisi istrinya. Dengan bayaran, dia akan menjadikan Renzan sebagai partnernya jika mereka bisa mengambil alih kembali bisnis lamanya. 这么干才有意思。若想找茬，你可。 Di sisi lain, diperlihatkan Dao Ming yang kerap kali mengunjungi kediaman Dawei untuk menemui istrinya. Selama ini, dialah yang menanggung biaya hidup keluarga Dawei. Namun meskipun begitu, selama 10 tahun, Dao Ming tetap saja belum bisa meluluhkan hati istrinya Dawei. 如果林大卫还活着，赦免的名单当中。 Keesokan harinya, diperlihatkan Dawei yang menempuh perjalanan panjang setelah dia dibebaskan. Namun setibanya di rumah, anaknya yang kini sudah tumbuh dewasa justru tidak mengenalinya sebagai figur ayah karena telah 10 tahun berpisah. Begitu juga dengan istrinya yang nyaris tidak percaya kalau suaminya kembali dalam keadaan hidup dan sehat walafiat. 就算日子过得再艰难，你也不应该去捞偏门啊！ Sampai di sini, Dawei lalu menemui Dao Ming yang sekarang sudah menjadi penguasa di kota tersebut, di mana Dao Ming juga menceritakan keadaan wilayah itu yang kondisinya semakin memprihatinkan. Ditambah lagi kabar tentang Jin Mantang yang akan kembali untuk melakukan balas dendam. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu kalau baru-baru ini ada orang suruhan Jin Mantang yang ditugaskan untuk menghabisi mereka, di mana Dawei pun tahu betul kalau orang itu adalah Renzan. Namun dia memilih untuk tidak ambil pusing karena tekadnya sudah bulat untuk membawa istri dan anaknya ke tempat yang lebih aman setelah mendapatkan jatah emas bagiannya. 我已经不想知道了。记着，你们欠我黄金。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Jin Mantang bersama Renzan dan antek-anteknya yang mulai menjalankan misi balas dendamnya dengan menghabisi salah satu rekan Dao Ming yang waktu itu ikut menjarah rumah Jin Mantang. Tidak cukup sampai di situ, dia juga menyebar peringatan ke setiap sudut kota yang ditujukan kepada Dao Ming dan Dawei sebagai bentuk ancaman. Di sisi lain, setelah selama 10 tahun menikmati kehidupan yang mewah, tentu saja Dao Ming tidak akan memberikannya begitu saja kepada Jin Mantang, di mana dia mendatangi Dawei dan sambil membawakan emas bagiannya, dia meminta Dawei untuk sekali lagi menyelesaikan urusan lama mereka. Di sini, bahkan istrinya Dawei juga memintanya untuk menyelesaikan semua masalah yang dia perbuat karena menurutnya, seorang laki-laki bukanlah masalah siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berani bertanggung jawab. 做过的事就要勇于承担后果。是或躲不过。 Keesokan paginya, Dao Ming juga mengumpulkan para warga dan membuat sayembara kalau dia akan memberikan bongkahan emas bagi siapapun yang bersedia membantunya melawan Jin Mantang.
Di tengah kerumunan itulah terlihat bandit tempo hari yang juga datang dalam acara itu. Namun niatnya bukan untuk membantu melainkan mencuri emas tersebut. Malam harinya, si bandit bersama dua rekannya langsung menjalankan rencananya untuk mencuri emas milik Dao Ming. Sialnya, aksinya tersebut diketahui oleh Dao Ming dan semua warga desa karena sedari awal, niat Dao Ming sebenarnya hanyalah untuk menangkap mata-mata Jin Mantang di sana dan memintanya untuk menunjukkan di mana markas persembunyian Jin Mantang dengan imbalan semua emas yang dia curi. Malam itu juga, Dao Ming langsung mengirim pasukannya yang dibantu oleh si bandit sebagai penunjuk jalan. Namun setelah semalaman menunggu, misi itu berakhir tragis karena seluruh pasukannya justru dibantai oleh Jin Mantang dan sengaja membiarkan satu orang hidup untuk membawa jasad rekan-rekannya sebagai pesan ancaman. Melihat tidak ada peluang untuk selamat, Dao Ming pun berniat untuk meninggalkan desa tersebut untuk menghindari Jin Mantang. Namun sebelum pergi, dia berencana untuk mengajak istrinya Dao Wei dan bahkan berniat menganunya setelah selama ini dia terus menolaknya. Alhamdulillahnya, kejadian tidak senonoh itu bisa dihentikan oleh Dao Wei yang langsung memberi pelajaran 1+1 kepada Dao Ming. Bahkan di sini Dao Ming mengaku kalau dialah yang telah mengkambing hitamkan Dao Wei yang membuatnya dia singkan selama 10 tahun terakhir. 我带婉玉和平儿出场。好好照顾我女儿。 Meskipun begitu, dalam posisi ini, karena nyawa keluarga mereka yang menjadi taruhan, mereka tetap berpikir logis meskipun secara emosi Dao Wei sudah sangat membenci Dao Ming. Dia meminta Dao Ming untuk membawa anaknya melarikan diri, sementara Dao Wei akan tetap di sana dan menghadapi Jin Mantang sendirian. Sampai di sini, Dao Wei terpaksa mendudah pedangnya kembali yang sudah 10 tahun terkubur dan kali ini dia benar-benar harus bertarung mati-matian demi keluarganya. Bahkan dia tidak berniat untuk kembali hidup-hidup setelah pertarungan ini. Singkat cerita, Jin Mantang bersama Renzan dan yang lainnya akhirnya sampai untuk mencari Dao Wei dan juga Dao Ming, di mana kondisi desa tersebut sudah sepi karena hampir semua orang mengungsi takut terkena efek dari peperangan itu. Dalam situasi ini, Dao Wei mencoba menghentikan Jin Mantang dengan menawarkan nyawanya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Namun bagi Jin Mantang, pengorbanan itu tentu saja masih belum sebanding dengan rasa sakit yang dia terima. 给我全部杀光！ Sampai di sini, Renzan masih menunggu dan membiarkan Dao Wei menghadapi pasukan Jin Mantang satu persatu karena dia ingin duel Baiwan melawan Dao Wei. Namun Jin Mantang yang tidak sabaran pun justru maju lebih dulu dan berniat mengeroyoknya, di mana hal itu otomatis membuat Renzan merasa tersinggung hingga akhirnya dia justru nekat menganu Jin Mantang dari belakang. 都说了让你等，还往前走，找死！ Pada momen ini, Dao Wei secara terus-menerus masih bertahan dari serangan anak buah Renzan dan di sisi lain, Dao Ming dan anaknya akhirnya berubah pikiran dan kembali ke sana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk melawan Jin Mantang. Meskipun mereka sempat berhasil menghabisi musuh satu persatu, Dao Ming yang kemampuan berpedangnya tidak seberapa harus lebih dulu menjadi korban setelah Renzan menganunya dari belakang. Bahkan anaknya yang mencoba membantunya pun harus mengalami nasib yang sama dan meregang nyawa di tangan Renzan.
Sampai akhirnya hanya tinggal 2 orang di antara mereka, yaitu Renzan dan Dawei, di mana momen ini menjadi duel kedua mereka sekaligus ajang pembuktian bagi Renzan yang menggunakan sarung tangan baja untuk mengalahkan Dawei. Namun perlu diingat, Dawei bukanlah orang biasa, melainkan seorang ahli pedang berpengalaman yang telah berulang kali melewati pertarungan hidup dan mati, sehingga dia tidak mudah untuk dikalahkan begitu saja. Dalam pertarungan brutal itu, keduanya saling menyerang satu sama lain. Bahkan Renzan sempat membuat Dawei tersungkur setelah mendapat henusan pedang tepat mengenai perutnya. Namun Dawei yang merupakan sosok pantang menyerah pun kembali bangkit, di mana dia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dan menuntaskan pertarungan tersebut dengan satu henusan pedang ke leher Renzan. Setelah pertarungan berakhir, diperlihatkan Dawei yang juga mengalami luka yang cukup parah setelah terkena henusan pedang Renzan dalam peperangan barusan. Saat itulah istrinya datang untuk memastikan kondisinya. Namun karena lukanya yang terlalu parah, Dawei pun akhirnya wafat di pangkuan istrinya. 我等你回来，